Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya orasi purna siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Arifin MSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Yai dan sekaligus guru saya 42 tahun yang lalu di pesantren ini, yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar. Subhanallah, Allahu Akbar. Detik ini saya masih dipertemukan dengan beliau. Yang terhormat sahabat saya, satu kelas dengan saya, Bapak Kiai Haji Mubarak. Beliau ini saya masih ingat ketika pelajar bahasa Inggris di PGAP. Jadi saling mengejek. Subhanallahu Akbar. Detik ini 42 tahun yang lalu dipertemukan kembali. Kakak saya, senior saya, Mas Yazid yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru lembaga pimpinan Madrasah Aliyah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dan lebih khusus anandaku semua. Anandaku semua saat detik ini, subhanallah, Allahu Akbar, Allah takdirkan untuk kita saat ini lembaga yang sangat saya cintai, lembaga yang kita cintai, lembaga yang mentraining kita, yaitu Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, telah menghantarkan engkau semua pagi hari ini sebagai siswa yang telah mencapai purna studi di Madrasah Aliyah, di SMA dan di SMK. Perhatikan sayangku semua, saya bicara khusus untuk kamu ini. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yai saya, Yiman, 43 tahun yang lalu. Kebetulan itu di rumah saya. Beliau menginap di rumah saya saat usai melakukan pengajian di desa saya. Saya ingat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Anwar. Saya saat itu seperti dibaiat oleh Yiman. Beliau katakan, Arifin, kon kudu pinter, kon kudu hormat ibu bapakmu, kon kudu eling Karangasem. Itu berarti menghormati bapak ibu gurunya. Saya tadi tertegun gitu, betul. Dan nasihat itulah yang saya pegang. Anandaku semua, apa yang disampaikan oleh beliau tadi bukan main-main, tapi itu adalah ikrar kamu pada sesuatu yang sangat mulia. Anandaku semua, perhatikan, ada enam prinsip. Ketika 6 prinsip ini kamu pegang dengan betul, insya Allah berdasarkan firman-firman Allah, pasti kamu akan menjadi manusia hebat.
Moga-moga waktunya nutut. Kita mulai, perhatikan. Yang pertama, anandaku semua, Bapak Ibu guru kamu telah menghantarkan kamu saat detik ini memasuki tangga pertama, memasuki tahapan pertama, baru tahapan pertama, yaitu tahapan sesungguhnya untuk kamu menjadi orang dewasa, memasuki dunia ilmu. Itulah dunia perguruan tinggi. Oleh karena itu, nomor satu, bangun sense of science and technology. Kamu harus memegang teguh prinsip kecintaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis Al-Quran. Itu penting. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanal likulli syai'. Itu sesuatu yang sangat mendasar. Aku turunkan Al-Quran ini menjelaskan itu punya makna kontekstual, membongkar, memfasilitasi seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Oleh karena itu, jadi apapun kamu, jadi apapun disiplin ilmu kamu nanti di perguruan tinggi, kamu jangan pernah lepas setiap hari membaca Al-Quran. Luar biasa. Dia akan hadir memberikan energi spiritual, energi emosional. Itu betul-betul Al-Quran mengatakan syifa'ul lima fisyudur. Anandaku semua ya, anandaku semua perhatikan. Kalau kamu ingin hebat, sebenarnya hebat itu adalah hatimu harus baik, pikiranmu harus baik. Baiknya hati dan pikiran itu hanya bisa ditembus oleh kedekatan kamu pada Al-Quran. Sebab apa? Ketika kamu tidak dekat Al-Quran dengan memahami dengan baik kedalaman maknanya, astagfirullahaladzim, Allah akan mengunci mati hatimu. Baca surat Muhammad 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini penting. Oke? Maaf, astagfirullahaladzim. Saya sering menulis buku. Ada 10 buku. Dan ternyata ketika saya membangun ghirah, inspirasi, imajinasi, begitu cair, begitu lancar sekali ketika saya betul-betul berusaha understanding value Qur'ani, memahami makna Al-Quran. Dan itu Masya Allah betul di dalam surat Syad ayat 29. Allah katakan itu anandaku semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Coba. Al-Quran ini aku turunkan kepada kamu akan memberikan barokah. Apa sih barokah itu? Ada 4 makna barokah paling tidak yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah apa saja yang kau lakukan dalam hidup ini membuat hatimu, pikiranmu tenang dan membuat hati, pikiran orang lain tenang, itu namanya barokah. Adik, ya, anakku. Jadi apa saja yang kamu lakukan yang menyebabkan hatimu, pikiranmu dan menyebabkan hati, pikiran orang lain tenang, itu namanya barokah. Yang kedua, barokah itu punya makna. Apa saja yang kamu lakukan dalam hidup ini adalah solution problem, menyelesaikan masalah. Jadi ketika kamu ada masalah tidak kunjung selesai, hidupmu tidak barokah. Oleh karena itu, agar punya barokah, ya arruju ilal Quran was sunnah. Yang ketiga, barokah itu adalah accumulation. Apa saja yang kamu lakukan detik ini itu adalah lebih baik dari kemarin, dan esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Itu namanya barokah. Terakhir, makna barokah itu adalah
Apa saja yang kita lakukan itu nanti di yaumil mizan kita tidak menjadi manusia yang bangkrut. Baik, saya ulangi, perhatikan. Sense of Science and Technology. Allah katakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Aku ciptakan fenomena. Amsal itu perumpamaan, dalam bahasa ilmiah itu adalah fenomena-fenomena. Aku ciptakan fenomena di jagat raya ini untuk manusia. Siapa? Manusia yang berilmu pengetahuan. Nah, adik, nomor 1 ya. Wahai ibu, bapak, tolong disupport, didorong anaknya, baik setelah lulusan alia, SMA maupun SMK yang sudah kerja, tetap dek, sayangku ya, belajar, usahakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jangan ada alumni Karangasem yang cukup hanya ijazah SMA, alia atau SMK. Itu baru dasarnya. Kamu belum bisa menikmati betapa dahsyatnya mengembara di dunia ilmu. Pak Arifin lebih dari 10 tahun mengajar di universitas terbuka. Kalau kamu tidak sempat kuliah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang face to face dengan dosen, ya silakan Anda kuliah di universitas terbuka. Kamu bisa mengupload di HP Anda, cari informasi. Di sana banyak sekali program studi dan akreditasinya bagus. Kualitas lulusannya insya Allah bagus. Hijrah itu makna tekstualnya adalah berubah, berpindah, tapi makna ilmiahnya itu adalah innovation. Barang siapa yang sanggup berinovasi, maaf bahasa kontekstualnya, kata Allah, aku berikan dia dunia ini, aku berikan dunia ini untuk bereksistensi. Allahu Akbar. Oleh karena itu ada ilmuwan kafir yang bukunya itu masya Allah mendunia, gitu. Kafir mendunia, analisnya bagus, tapi sayangnya kafir, gitu. Anthony Giddens itu konsultan negara besar. Dia bilang hanya manusia yang berjiwa innovation, dia yang akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Ya Allah, ketika saya baca dalam surat At-Taubah ayat 20, tidak ada apa-apanya teori itu. Al-Quran ini malah lebih canggih. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalim wa anfusim a'damu darajatan intallah wa ulaikamul faizun. Coba saudaraku, di situ ada namanya innovation. Siapa yang sanggup membangun kualitas iman steril dari syirik, tauhidnya yes, lalu dia membangun karakter innovation, dia bersungguh-sungguh dengan jiwa raganya melaksanakan desain rencana hidup. Kata Allah, aku angkat derajatnya dia begitu tinggi di sisiku. Wa ulaika mul faizun. Faizun itu makna kontekstualnya adalah aku takdirkan dia pasti menjadi pemenang dalam competition. Gitu. Gideon bilang, what is life? Apa hidup itu? Ya, hidup itu adalah kompetisi, bersaing. Adik, saya tunggu, kami tunggu, Bapak, Ibu, Guru, Pengasuh Karangasem menunggu kamu. Kalau kamu kokoh, tidak lama sayang, 10 tahun kamu akan membesarkan nama Karangasem. 10 tahun aja. Tadi yang diterima di tahfidz Quran, saya kebetulan astagfirullahaladzim. Bukan maksud apa. Ada kerabat dari menantu saya itu sekolah SMA tidak terkenal, tapi dia hafid Al-Quran
30 juz. Luar biasa. Tahun kemarin dia diterima di ITB, rektornya itu mempersilahkan dia memilih jurusan paling sulit. Allahu Akbar. Kakaknya kebetulan tahun yang lalu sama. Memasuki ITB dan digratiskan biayanya, semuanya gratis, lalu dia dipersilakan memilih jurusan yang paling sulit. Karena asumsinya dia hafal Al-Quran tuh di atas level kecerdasan umum. Dan di lembaga ini tadi Pak Yai telah menjelaskan, mentraining kamu, mendidik kamu. Innovation, membaharui, itu penting sekali. Saya menginginkan nanti, ya Bapak Ibu Guru tolong disupport, didorong, ITS, ITB, UGM, UI memfasilitasi anak-anak yang hafid Quran untuk masuk. Nah, baik. Yang menarik lagi ya, sayang. Banyak orang Islam mengaku Muslim, tapi bisa jadi di mata Allah dia tidak disebut mukmin sejati. Jangan-jangan kita, dia merasa bangga menjadi mukmin, tapi Allah tidak menyebut mukmin sejati. Gara-gara dia tidak konsisten, di antaranya melakukan 4 hal. Dan salah satu dari 4 itu adalah membangun karakter hijrah. Al-Anfal 74. Coba kalau itu kita pahami dari kaidah mafhum mukhalafah gitu ya. Dialektika, berpikir dialektika. Itu paham sekali. Kita renungkan. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kan begitu. Mestinya ini menjadi inspirasi bagi setiap pribadi muslim untuk melakukan innovation. Baik. Sekarang yang ketiga. Tadi sudah disebut Bapak Kepala Sekolah, saya cermati. Sekolah ini, begitu juga Pak Yai tadi menyebut. Sekolah ini betul-betul, lembaga ini betul-betul membekali kamu sebagai seorang leader. Maaf sayang, Diko mesti merenungkan terus. Kalau perlu dibaca pada saat sholat gitu ya. Supaya itu menjadi inspirasi spiritual, emotional religi kita. Gitu. Surat Al-An'am 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat liyabluwakum fima atakum. Itu mesti harus kita pahami. Kalau menurut teorinya lagi ini orang sekuler tapi masya Allah top gitu. Kafir. Dalam teorinya tentang birokrasi, Weber, individual is leader. Setiap individu itu pemimpin. Al-Quran lebih hebat. Allah desain kita menjadi seorang pemimpin. Maaf sayang ya, kalau kamu ingin hebat, kawinkan sense of science and technology. 2, sense of innovation. Yang ketiga adalah sense of leader. Bukankah Rasul katakan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ingin rindu diri kita pemimpin, guru-guru kita pemimpin, presiden kita pemimpin yang tidak mengajak ke neraka. Loh, itu harus kita pahami itu. Sebab ada pemimpin yang mengajak masuk neraka, yang menyebabkan gerbongnya itu masuk neraka, dan pemimpin yang mengajak gerbongnya masuk surga. Kadang itu harus kita renungkan supaya kita ini hadir kita sebagai seorang leader yang betul-betul leader itu ghirahnya adalah selalu sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Qasas ayat 41 kalau tidak salah. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'auna ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Itu kan pemimpin yang menyebabkan kita masuk neraka. Wahai anandaku,
jadilah kamu tunas pemimpin-pemimpin, ya. Itu penting gitu. Supaya kita itu hebat. Percaya tidak? Dek, tak beritahu ya. Saya ketika saya bicara tentang agama, padahal saya ini S1-nya sejarah, S2-nya sosiologi, S3-nya sosiologi. Ketika saya bicara di sebuah forum, saya kupas teori religi agama. Itu setelah seminar atau diskusi, ada yang tanya, alumni mana? Saya jawab, alumni Karangasem Paciran Lamongan. Makanya, gitu. Adik, kamu harus punya kebanggaan alumni Karangasem. Di dunia luar Indonesia sangat terkenal. Oleh karena itu, kamu menyandang alumni Karangasem, menyandang gerbong besar Muhammadiyah, itu berat, ya. Tapi insya Allah ringan. Kalau kamu mengkawinkan 6 ini tadi, 3 sudah ya. Jadi sense of science and technology, lalu sense of innovation, lalu yang ketiga adalah sense of leader. Yang piro ini? Ciro lupat, ngepat. Perhatikan. Ketika kamu 3 itu sudah kokoh, kamu sayang harus membangun namanya etos karya. Sense of needful achievement principle. Jadi ghirah untuk berkarya. Jujur, Allah sering mengatakan dalam Al-Quran banyak kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli darajatum mimma amilu. Itu kalimat itu banyak sekali. Ya Allah, ketika itu kita terjemahkan, kita analisis dengan sebuah teori pembangunan manusia hebat oleh Emerson yang disebut social exchange. Masya Allah, Al-Quran ternyata lebih hebat. Jadi adik, percayalah, ketika kamu berbuat baik kecil saja atas dasar terbungkus ketulusan hanya karena Allah, Allahu Akbar, Allah akan membalas, memberikan reward lipat gulipat. Di surat Al-An'am 160 dikatakan 10 kali lipat. Angka 10 itu harus dimaknai bukan sekedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi angka 10 itu adalah angka sempurna. Jadi Allah akan menyempurnakan reward balasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu harus kita yakinkan. Oleh karena itu, ketika kamu berbuat baik, you jangan berobsesi untuk dipuji oleh orang lain. Terlalu kecil gitu. Tataplah hidup ini ilahi rabbi, begitu. Nah, jadi sense of needs for achievement principle. Dalam surat Al-Insyirah 78 Allah katakan, faida farokta fansab wa ila rabbika farghab. Itu harus menjadi darah kita. Ketika kamu selesai melaksanakan satu agenda pekerjaan satu, segera disusul agenda pekerjaan berikutnya. Jangan pernah berhenti ya. Oke. Loh, wis 45 menit. Ciro lupat. Nomor 5. Nah, saya membawa ringkasan ceramah saya 1 lembar. Nanti tolong dibagikan yang alumni. Tapi masih di mobil. Tak bawakan 256. Nanti dibaca di rumah, ya, direnungkan. Yang kelima adalah sense of cooperation and networking system, ya. Anda sayang, kamu tidak akan pernah hebat tanpa orang lain. Oleh karena itu, jalinlah 3 sosok ini, 3 sosok. Siapa itu? Orang tuamu. Yang kedua adalah bapak ibu guru kamu. Yang ketiga adalah temanmu. Manusia, saya ulangi, hakikat manusia itu semuanya baik. Lalu dia menjadi tidak baik karena 3 hal. 1, karena dia tidak menemukan orang tua yang baik.
Yang kedua, dia tidak menemukan bapak ibu guru yang baik. Dan yang ketiga, dia tidak menemukan sahabat teman yang baik. Jalin kerjasama. Bersahabatlah dengan anak-anak yang berakhlak karimah. Bersahabatlah dengan anak-anak yang dia mempunyai jiwa juang yang tinggi. Ya, letakkan mereka di hati kita sebagai saudara. Cenderunglah untuk satu dengannya dan semata taat kepada Allah. Kamu akan mendapatkan karunia yang luar biasa banyaknya. Persis itu teori-teori sosiologi. Tapi subhanallah, Allah Akbar, Allah jelaskan itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadikan sesama muslim itu di hatimu sebagai saudara. Ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Cenderunglah kamu untuk selalu satu. Damai, cooperation. Jangan kontravensi, jangan konflik. Lalu dekatlah, takutlah hanya kepada Allah. Insya Allah kamu akan turhamun. Turhamun itu sebuah kenikmatan yang betul sangat kompleks dan sangat komplit. Kompleks dan komplit. Adik, ya? Ya Allah, kamu mau cerita? Mau tak ceritani sedikit? Saya kuliah doktor itu pernah 2 semester dibayar orang, tidak tahu sampai sekarang. Ya karena kuliah biaya sendiri tidak punya. Pada saat semester 3 saya mau ngurus terminal, tiba-tiba di database sudah dibayar orang. Sekitar waktu itu tahun 2003 15 juta. Loh, Pak sudah dibayar. Nah, coba ketika saya melakukan riset di program doktor, didesain sekitar 60 juta habis. Saya tidak punya uang berapapun. Tapi ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu selalu saya sujud dan berdoa, yakin Engkau yang menolong. Karena aku menuntut ilmu ada di baris jihad. Itu janjimu ya Allah, gitu. Betul. Ketika dibutuhkan uang sekitar 60 juta, bukan cash 60 juta datang dari langit, itu uang gendeng, nggak ada, gitu. Tapi melalui ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya Allah, pintu pertolongan, memudahkan riset selesai. Adik, penting banget. Orang hebat itu tidak mungkin dia berdiri sendiri, harus orang lain. Harus orang lain. Sering komunikasi, minta doa orang tua, doa bapak ibu guru, nanti ya, nanti. Insya Allah. Dan membangun jaringan yang baik. Era sekarang ini, era jaringan. Saya punya mahasiswa di UB, Universitas Brawijaya. Allah, astagfirullah. Taat ibadahnya luar biasa, santun. Kelihat teman-temannya yang hedonis itu, dia tidak peduli. Masya Allah, masih mahasiswa, omsetnya sudah miliaran. Dia membuat outlet. Setiap outlet ada keuntungan. Dia tidak cukup menafkahkan itu untuk 2,5%, lebih dari itu. Menolong. Allahu Akbar. Ini poin terakhir. Sense of philanthropic. Sukalah kamu untuk berderma. Berderma uang tidak ada berderma pikiran, ada berderma pikiran. Ketika saya kuliah dokter, pengalaman tak beritahu, setiap Jumat malam saya itu menjadi pembicara di 5 teman program dokter dengan saya. Saya menjadi pembicara, saya mencurahkan ilmu saya demi mereka, ikhlas lillahi ta'ala. Allah yang akan memberikan reward. Ya, Allah bilang, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sayangku semua ya, 6 itu tadi letakkan di dalam hati kita. Jangan pernah ragu. Saat ini kamu baru mau masuk menaiki tangga pertama. Dilepas ini bukan segalanya. Di depan nanti pengembaraan ilmu dituntut tinggi. Menjadi manusia sejati
pembela Allah, pembela agama Allah, menjunjung tinggi nama baik alma mater. Please bangun karakter sense of science and technology. Yang kedua, bangun karakter sense of innovation. Yang ketiga adalah bangun sense of leader. Yang keempat, sense of need for achievement principle. Betul-betul berkarya itu adalah darah hidup. Yang kelima adalah sense of cooperation and networking system. Dan yang kelima adalah sense of philanthropic. Semua harus ada dalam bingkai satu monomotivation. Luruskan tauhid rububiyah kamu, tauhid uluhiyah kamu, tauhid asma wa sifat kamu. Karena Allah bilang dalam surat Al-Isra 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taj'al ma'allah ilahan akhar fataquda madhmuman makhdula. Ngeri ini, ngeri. Jangan sekali-kali kamu mengakui Allah Tuhanmu, tapi di sisi lain hatimu, pikiranmu masih selain aku, kata Allah. Kalau itu kondisi mentalmu, hati-hati, pasti aku celakakan hidupmu, aku hinakan hidupmu. Wes, Daya, terima kasih banyak. Pegang nasihat ini. Kami optimis, kami pengasuh optimis. Saya bangga, saya pribadi bangga alumni Karangasem. 41 tahun yang lalu. Dan selalu di mana-mana kalau saya bicara tentang Al-Qur'an, demi Allah saya mesti bilang, saya alumni Karangasem Paciran. Begitu, Saudara. Suatu saat lucu ini, lucu, kurang ajar gitu. Ketika saya bilang begitu, ada orang, wah, fundamentalis ya. Oh, ndasmu gitu. Jadi saya bilang, Karangasem Paciran, weh, fundamentalis. Ya saya bilang, ndasmu fundamentalis gitu. Nah, banggalah kamu menjadi alumni dan betul-betul kamu nanti akan membanggakan dan dibanggakan di mata Allah dan sesama kalau kamu lakukan 6 tadi di atas pondasi tauhid yang lurus. Makasih anandaku semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Moga-moga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang kualitas, qualified di dunia ini dan di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh beliau. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kami dapat mengambil hikmah segala apa yang telah disampaikan.